Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Kalian ingat gak sih waktu kayak zaman aku SMA tuh berarti sekitar 7-8 tahun lalu mungkin. Nah, ada band girl yang namanya Cherry Bell di Indonesia. Ingat gak, Beb? Girl band fenomenal. Weh, seisinya ciwi-ciwi, nyanyi-nyanyi, nari-nari. Nah, salah satu anggota Cherry Bell ada yang bikin ini nih. Apa namanya? Ini namanya bakmi istimewa. Wes. Namanya Feli, Kak Feli yang bikin. So kenal Kak Feli. Iya, bisa apa? Ibu masa? Ibu udah jadi mama tau? Oh iya. Iya, udah punya anak sekarang. Mama Feli. Yaudah, jadi kita coba buka. Aku juga belum buka nih, masih disegel. Jadi aku mau lihat kayak gimana sih bentuk bakmi frozennya. Yuk, pakai pisau dong buka unboxing. Ya, ini Unboxing. nih, aku iniin. Oke. Namanya bakmi istimewa. Oh ya, rasanya harusnya istimewa. Oke, kita buka. Buka, Gret. Buka ya, bakmi istimewa. Wow, ini ada tulisannya. Terima kasih. Coba. Terima kasih sudah bersedia mencoba bakmi. Bakmi kami homemade dari Feliang. Feli yang. Oke. Tahan 14 hari di freezer dan 4 hari di chiller. Oke. Nah, ini satu paketnya ternyata segini. Ini bakmi kecil. Terus ini juga bakmi kecil. Ini ada bakmi lebarnya. Bakmi Lihat kecil lebar. perbandingannya. Dan ini yang lainnya ada bakmi kecil juga. Oh, banyak banget. Iya. Kemarin emang kita sengaja pesan yang bakmi kecil sama bakmi lebar soalnya emang cuma ada 2 varian biar kita bisa cobain semua. Ya udah, kita coba lihat petunjuknya ya. Yuk. Penyajiannya pertama panaskan air dan volume air agak banyak untuk satu porsi 800 cc. Terus digerai. Nah, ini mie-nya diaur-aur dulu nih, digerai kalau tadi tulisannya, tapi mungkin maksudnya diurai dulu. Harusnya jangan sampai frozen banget, soalnya kalau lagi frozen terus diurai kan nanti mie-nya patah-patah ya. Ini takutnya supaya dia nggak lengket-lengket gitu ya, Kak? Iya. Ini harus pelan-pelan banget ngurainya supaya nggak putus mie-nya. Kalau putus kenapa? Kalau putus Sedih. jadi pendek-pendek. Haha, sedih ya kalau putus. Kasihan dia yang jomblo habis diputusin. Kamu jahat banget sih, ternyata kamu tuh kejam. Gila, ngomongnya nggak pakai perasaan. Jadi ini udah diurai nih. Ini udah kita masukin yuk. Ini air udah mendidih, jadi aku masukin minyak dan rebus selama 1,5 menit. 1,5 menit. Ya. Nah, ini minyak harus diaduk-aduk sesekali katanya. Supaya nggak nempel. Supaya nggak lengket. Ini kita tuang minyaknya, minyak dan bumbunya. Ini aku masukin minyak, terus kita aduk deh. Jago lu kamu. Oke lu. Oke, tuangin ayamnya deh. Oke. Nah, ini aku tinggal masukin ayamnya deh. Oh, ini kayak daging cincang gitu ya? Banyak juga dapetnya, lumayan. Ya, lumayan. Ini bakmi lebarnya diurai-urai juga. Ternyata seru loh ngurai-ngurai gini. Serius. Ini udah mendidih lagi, jadi aku masukin bakmi lebarnya. Oke. Yang ini perlu diaduk-aduk nggak? Perlu juga dong. Ini lebih lama karena dia bakmi lebar nih 2,5 menit. Kalau tadi kan 1,5 menit. Nah, ini yang bakmi lebarnya, guys. Wih. Kita aduk-aduk. Nah, ini bakmi lebarnya ini agak sedikit lebih berlendir daripada yang bakmi kecil. Atau mungkin karena airnya tadi direbus pakainya 2 kali ya. Jadi kita saranin kalau mau lebih bagus, airnya jangan dipakai ulang, guys. Pakai sekali aja. Nah, yang ketiga nanti kita masak pakai air yang baru. Dagingnya kita taruh di atasnya juga. Nah, dagingnya masih sama aja, ayam cincang kecap sama kayak yang tadi. Oke, guys, cobain yuk. Wow, udah jadi, guys. Udah jadi dan ini wangi banget loh. Minyak sayurnya sih wangi banget ya. Iya. Jadi menurut aku secara visual ya dari penyajiannya sih gampang banget sebenarnya. Cuma ribetnya diurai-urai dan kalau aku sih lebih suka kalau bakmi itu banyak ijo-ijonya gitu, kayak daun bawang, terus ada caisim. Bener-bener simple banget. banget. Ini aku kasih lihat kalian nih. Bener-bener straight to the point, nggak ada apa-apa lagi. Bakmi, daging, bumbu, tok. Iya, nggak ada kuah. Bahkan nggak ada kuah. Nggak ada kuah juga. Jadi, oke lah ya, yaudah. cobain. Semoga aja dengan kesimpulan. Tapi banyak hal yang di dunia ini tuh simple itu baik. Iya. Oke, cobain yuk. Ngomongin harga, satu bijinya itu kalau nggak salah 25.000 gitu deh, kayak 20 ribuan lah, 23.000 gitu. Jadi soalnya kemarin aku pesen 3, pakai ongkir itu 81.000. Oke. Jadi sekitar 20 ribuan lah ya. Teksturnya juga bagus, jangan direbus kelamaan. Iya, kalian harus rajin-rajin cobain tuh pas yang ngerebusnya. Terus keriting-keriting gitu ya. Ini bumbu dari ayamnya mungkin harus dicampur juga, Grat, supaya dia lebih berbumbu. Tuh, diaduk-aduk ini. Makan bareng yuk. Yuk guys. Tekstur baminya enak banget ya. Iya. Kenyal, keriting, kayak masih ada alot-alotnya gitu.
Berarti ini kita rebusnya juga pas ya? 1 menit setengah, jangan lebih lagi. Coba-cobain terus supaya nggak terlalu kelembekan. Wah, tapi minyaknya itu wangi sih, minyak bumbunya itu ya. Yang langsung aku rasain tuh ada bawangnya. Terus ada kayak ladanya gitu, ladanya kuat banget. Kalian bisa lihat walaupun simple tapi minyak tuh berminyak banget. Jadi bumbunya itu kemana-mana. Enak sih. Jujur ya, ini lebih enak dari bayangan aku sih, Beb. Enggak. Kalau untuk aku, bagi aku. Aku mau coba dagingnya. Dagingnya aku tadi udah makan pakai minyak, agak-agak manis tapi enak, gurih. Ini dagingnya pakai minyak ya guys. Tuh, ada daging-dagingnya juga. Enak sih. Dagingnya aku masuk ke kategori standar lah. Dagingnya biasa aja, kayak karena dia dibikin halus-halus banget, jadi nggak terlalu ada tekstur yang gimana banget, cuma kayak daging cincang aja. Rasanya juga cuma manis kecap gitu aja. Lebih di minyaknya sih yang enak. Tapi ya dagingnya melengkapi rasa minyak yang minyak kan asin doang. Si dagingnya ada manisnya ya. Ini butuh daun bawang banget sih kayaknya. Iya benar. Ya sayang kita nggak ada. Nggak usah terlalu macam-macam, daun bawang, saisim, jamur, udah. Jadi kayak bami yang solid banget soalnya. Cuma untuk frozen food, frozen noodle ya, aku bisa solid kasih dia 4 bintang sih. Iya benar. Harganya juga oke lagi. Nggak mahal. 20 ribuan ya. Cobain pakai sambal lah. Tadi kita udah rendam air panas. Oke, kita cobain pakai sambal. Sambalnya, jenisnya yang kental dan masih bener-bener kelihatan cabenya banget tuh. Jadi bukan sambal yang cair-cair banget. Cobain ya. Mestinya dia nggak terlalu mengganggu rasanya ya. Aku nggak mau aduk semuanya, takutnya mengganggu. Oke, cobain yang ada sambalnya dulu. Nih guys, kita cobain yang ada sambal ini. Pakai sambal. Aku nggak bisa bilang sambalnya ganggu. Sambalnya itu bener-bener purely kayak bawang putih sama cabe sama garam, agak sedikit kayak gitu aja gitu. Jadi bawang putihnya berasa Banget. Literally kayak sambal bawang putih yang kayak kalian makan pakai coipan gitu loh. Bener-bener yang kental banget. Enak sih. Cuma kayak karena dia agak sedikit asam, jadi begitu ditaruh, rasa minyak-minyak itu agak hilang gitu menurut aku. Enak cuma beda. Kayak manis-manis dari minyaknya tadi agak sedikit jadi hilang. Iya benar. Menurut aku pakai sambal sama nggak pakai sambal sama-sama enak tapi beda aja rasanya. Cuma ini bener-bener aku salut sama tekstur mie-nya sih, walaupun dia di frozen gitu ya. Bener-bener bagus banget, nggak kayak frozen sama sekali. Pokoknya ingat kuncinya harus diurai-urai. Ya. Kita cobain ini yuk. Ya, mie lebar kamu dulu deh. Aku sih lebih suka pakai lebih suka nggak pakai sambal sih. Oh, oke. Mie lebar. Ini minyak yang tadi pas kita tirisin sih agak kayak berlendir ya. Ya, agak. Soalnya tadi kita pakai airnya 2 kali. Jadi kalau kalian maunya lebih kering mungkin sekali aja airnya. Iya, ini nih. Giurkan sih. Cobain yuk. Aku dulu ya. Nggak kelembekan sih, Beb. Kira bumbunya sama persis ya? Bumbunya sama persis. Dan itu yang membuat jadinya agak gurihan yang tadi karena minyak kan lebar-lebar, Beb. Jadi nggak terlalu permukaannya karena kalau mie kecil tuh sifatnya dia pasti lebih berbumbu, soalnya kan lebih kecil. Jadi semua permukaan dia tuh kena bumbu. Kalau yang lebar ini kan tebel ya. Aku cobain ya. Aku sih lebih suka mie kecil. Tapi itu enak juga. Maksudnya kayak teksturnya beda banget, lebih kenyal. Mungkin itu enakan pakai sambal, nggak tahu kenapa. Iya, yang ini butuh sambal. Soalnya kurang rasa gitu ya. Nggak, aku tambahin sambal aja. Cuma aku tadi pikirnya ini lembek, ternyata oke sih, pasti fine ya. Ternyata kalau kalian masak dan ada lendirnya nggak apa-apa. Kalau aku sih saranin pas lagi tirisin bikin kering banget, dibuang semua airnya, jangan sampai ada sisa air. Ini sih lumayan legit ya, Beb, jadi frozen food ya. Iya, ini susah banget nih. Oke, gunting lah. Nah, yang ini butuh sambal banget guys, jadi kita tambahin. Aku suka sih karakter sambalnya yang nggak terlalu asin, dia lebih ke bawang putih sama cabenya. Terus ada sedikit hint asamnya, enak sebenarnya. Cobain yuk. Tuh guys, makan bareng ya guys. Yuk. Jauh lebih enak ya. Tetap tim kecil sih. Iya, cuman maksudnya kalau yang mie gede enak pakai sambal. Ya, setuju. Mungkin kalau ditambahin sedikit apa gitu loh, kayak kurang nonjok dikit yang ini. Dagingnya banyakin. Oh, iya. Enggak sih sebenarnya, soalnya yang mie gede ini ya emang dia lebar-lebar, jadi kelihatannya bumbunya harus lebih banyak juga nggak sih daripada yang ini harus. Tapi mungkin ada juga yang suka lebih hambar gini. Iya mungkin sih. Untuk iya. Makanya ada yang lebih suka mie gede. Kalau kita emang lebih suka mie kecil sih. Ya itu masalah selera lah. Kalau mie kecil mie gede itu emang udah ada fanatiknya masing-masing. Overall oke banget sih menurut aku untuk mie yang di frozen. Kalau kalian mau bikin lebih mewah lagi, pakai pangsit goreng kah? Pakai daun bawang. Daun bawang sih yang udah paling kunci sih. Penting sih. Sama jamur tumis mungkin. Sama cari sih yang paling gampang sebenarnya. Ya. Nggak susah untuk bikin ini jadi makin mewah dengan harga-harga yang lebih murah lagi di luar sana. Ya makin sehat. Overall solid.
untuk bakmi frozennya. Good job, ternyata nggak cuma bisa nari tapi juga bisa bikin bakmi yang cukup enak. Oke, jadi thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa komen di bawah, kasih tau kita makanan-makanan apa lagi yang perlu kita cobain ya. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya.